Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan mulai bergerak untuk bek muda asal Kroasia milik Bayern Munchen menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan telah fokus untuk mengejar nama baru dari Jerman, yaitu Lubo Puljic. Bek 18 tahun itu saat ini bermain untuk FC Bayern 2. Dia dianggap sebagai salah satu bakat muda masa depan, sehingga Milan berharap dapat membawanya untuk melanjutkan proyek Milan Futuro. Setelah kehilangan Onsten karena manuver yang dilakukan Barcelona sebelum kepindahan bek Belanda itu diamankan, sekarang Rossoneri jelas ingin segera move on dan berinvestasi kepada pemain lain agar dapat terus memperkuat tim muda mereka. Saat ini Puljic bermain untuk tim kedua The Bavaria, namun membawanya keluar dari Jerman tentu bukan hal yang mudah. Terlebih sekarang beberapa klub juga mulai menunjukkan ketertarikan kepada sang bek. Jadi Diavolo harus bergerak cepat sebelum mereka kembali kehilangan buruannya. AC Milan kembali lanjutkan negosiasi untuk meminjam bek tengah tak terpakai milik Tottenham Hotspur menurut sebuah laporan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Massimiliano Allegri masih ingin menambah kedalaman skuad untuk lini belakang timnya. Hal ini akan membuat sang pelatih memiliki 3 pemain di bangku cadangan untuk melengkapi skuad hingga berakhir musim ini yang menyisakan 16 laga lagi. Salah satu nama yang sedang dieksplorasi untuk klub adalah Radu Dragusin dari Spurs. Sebelumnya dia pernah bermain untuk tim Serie A lainnya seperti Juventus, Sampdoria, Salernitana, dan Genoa. Tualangannya di Inggris tidak berjalan sesuai harapan, sehingga bek Rumania itu mulai terbuka untuk kembali ke Serie A. Saat ini Giorgio Furlani dan Iglitare telah mengajukan proposal pinjaman dengan opsi membeli kepada Spurs. Namun tampaknya rival Arsenal itu menginginkan kewajiban membeli sehingga mereka memiliki jaminan lebih lanjut untuk masa depan sang pemain. Selain berurusan dengan Spurs dan rombongan sang pemain, Milan juga perlu mengevaluasi dengan cermat apakah Dragusin siap secara fisik untuk kembali di lapangan secara konsisten. Hal ini tidak lepas dari Allegri yang menginginkan bek tengah yang siap dimainkan. Di sisi lain, Milan juga sedang mengevaluasi masa depan dari Mario Gila. Davide Calabria berharap dapat kembali berseragam AC Milan setelah bergabung tim Yunani menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Il Giornale yang menuliskan berita dengan judul Calabria merindukan AC Milan, tapi kedekatannya dengan Maldini. Tulisnya, surat kabar itu menjelaskan bahwa Calabria siap meninggalkan Panathinaikos untuk kembali ke Italia, namun sebagian besar klub Serie A keberatan membayar gajinya sebesar 2 juta euro bersih per musim. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa pemain seperti Calabria bisa berguna bagi Massimiliano Allegri di posisi sayap kanan menggantikan Zakaria Tekame yang tampil tidak begitu menjanjikan. Namun kepulangannya ke San Siro tampak hampir tidak mungkin. Muncul beberapa laporan yang mengatakan bahwa mantan kapten Milan itu lebih dekat dengan Paolo Maldini dibandingkan manajemen saat ini. Hal itu tampaknya bisa menjadi salah satu alasan utama mengapa reuni ini sangat sulit untuk direalisasikan. AC Milan siap kalahkan Barcelona dan Tottenham Hotspur demi menggelandang Bayern Munchen menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa beberapa jam terakhir kontak baru telah terjadi antara petinggi Milan dan agen Roma untuk mendapatkan informasi terbaru terkait Leon Goretzka. Iglitare adalah pengagum berat gelandang Jerman itu dan dia ingin mengulangi kesuksesan saat membawa Luka Modric ke San Siro. Dia menginginkan pemain dengan pengalaman, kelas, dan kepemimpinan untuk membantu klub yang siap kembali bersaing memperebutkan Scudetto. Goretzka sendiri memberikan respon positif terhadap pendekatan Milan dan dia juga tertarik dengan proyek yang ditawarkan oleh Rossoneri. Saat ini belum ada kemajuan yang signifikan, tetapi Milan harus tetap waspada terhadap ancaman yang dilakukan oleh para rival seperti Spurs yang telah ajukan tawaran pertama. Namun ancaman terbesar datang dari Spanyol setelah Barcelona dan Atletico Madrid tampaknya sama-sama juga tertarik kepada gelandang 30 tahun itu. El Hadji Malik Cisse akan segera menjadi pemain baru AC Milan menurut sebuah laporan. Milan Press melaporkan bahwa kepindahan Cisse ke Milan telah selesai. Ex Senegal itu lahir pada tahun 2008. Dia akan bergabung dengan proyek Milan Futuro terlebih dahulu demi beradaptasi dengan sepak bola Italia. Barcelona dan RB Leipzig saat ini juga terus memantau bek muda yang bermain di B Sport Academy di Dakar itu. Rombongannya telah mengkonfirmasi bahwa Rossoneri akan mengontraknya. Pengumuman resmi sendiri akan segera dilakukan setelah dilaksanakannya tes medis. Cisse akan menandatangani kontrak 4,5 tahun bersama Milan. Oleh karena itu, dia akan berseragam merah hitam hingga 2030. La Gazzetta dello Sport juga ikut mengkonfirmasi bahwa dari 2 slot Uni Eropa yang tersedia di AC Milan untuk musim 2025-26, salah satunya telah diambil oleh Cisse. Transfer ini sendiri akan menelan biaya hingga 750.000 euro. Jadi ini bukan gratis dan Futuro bisa terus berburu pemain lainnya selama musim dingin.
Lazio secara resmi telah menandatangani Daniel Maldini dari Atalanta dengan status pinjaman menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Lazio telah capai kesepakatan dengan Atalanta untuk meminjam anak legenda AC Milan itu dengan biaya pinjaman sebesar 1 juta euro. Selain itu, Lang Ibu Kota juga memiliki opsi untuk mempermanenkan status Daniel di akhir masa pinjaman dengan mahar sebesar 14 juta euro. Daniel sendiri dapat beroperasi di berbagai posisi dalam lini serang sehingga dapat menambah kualitas daya gedor dari tim asuhan Maurizio Sarri. Misalnya saat ini Sarri sedang kekurangan kekuatan lini serang setelah ditinggal Tati Castellanos yang hijrah ke West Ham United. Pindahan Daniel ini tidak lepas dari keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain setelah sebelumnya selalu menjadi pilihan kesekian di bawah asuhan Raffaele Palladino. Sehingga kepindahan ini diharapkan dapat memberinya menit bermain yang cukup serta menjadi membantu lini serang Lazio. Dinamo Zagreb siap memanfaatkan masa depan yang belum pasti dari Luka Modric di AC Milan menurut sebuah laporan. Modric masih memiliki minat yang cukup kuat dari Arab Saudi hingga saat ini. Namun tampaknya sekarang dia masih memiliki jalan lain jika pada akhir musim ini dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri. Pietro Balzano Prota dari Milan Vice melaporkan bahwa Zagreb telah mulai mencari informasi terkait masa depan dan peluang membawa pulang Modric ke Kroasia musim panas mendatang. Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut, tetapi kesempatan kembali ke tanah air jelas akan menarik bagi Modric yang telah memasuki penghujung karirnya. Namun tampaknya keputusan terkait memperpanjang masa bakti di San Siro atau pergi tidak akan dibuat dalam waktu dekat. Jadi sejauh ini semuanya akan dievaluasi dengan cermat oleh semua pihak hingga akhir musim nanti. Bournemouth siap mempermanenkan Alex Jimenez dan AC Milan akan mendapatkan keuntungan yang signifikan menurut sebuah laporan. Radio Rossonera melaporkan bahwa Diavolo akan mencatatkan keuntungan modal dari penjualan Jimenez ke Bournemouth sebesar 20 juta euro. Meskipun Real Madrid memiliki hak sebesar 50% dari penjualan sang pemain, tetapi ini tetap merupakan pendapatan yang besar untuk kas Rossoneri. Semua pihak tampaknya mendapatkan keuntungan dari transfer ini. Jimenez sendiri tampaknya menikmati waktunya di Inggris, sementara Milan saat ini menyaksikan pertumbuhan dari Davide Bertesaghi yang terus tampil gemilang di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Selain itu, Jimenez merupakan salah satu dari proyek Milan Futuro yang tampaknya sekarang mulai memperlihatkan hasil setelah 2 tahun berjalan. Selain keuntungan finansial dari penjualan Jimenez, peningkatan performa Bertesaghi juga merupakan salah satunya. AC Milan dan Lecce telah sepakat untuk mengizinkan Francesco Camarda menjalani operasi pada bahunya. Sebelumnya, Lecce dilaporkan enggan melepaskan klausul pembelian di masa depan yang dimasukkan ke dalam kesepakatan untuk Camarda di musim panas. Milan lebih condong menginginkan sang pemain kembali ke San Siro karena saat ini dia terus berjuang pulih dari cedera bahu yang dirasa tidak ditangani dengan serius. Namun dalam beberapa jam terakhir, tampaknya kesepakatan antara kedua belah pihak telah diselesaikan dan Milan News melaporkan bahwa hal itu dengan menuliskan US Lecce mengumumkan bahwa pesepak bola Francesco Camarda menjalani operasi artroskopi di bahu kanannya hari ini untuk merekonstruksi labrum glenoid. Operasi dilakukan oleh Profesor Castana, dibantu oleh Dr. Garofalo di Institut Humanitas di Milan. Tulisnya. Sebelumnya Milan News juga mengutip Ansa yang menyatakan bahwa penyerang muda Italia itu akan mulai menjalani rehabilitas untuk tampil di akhir musim, hingga kesepakatan pinjamannya akan terus berlanjut di Lecce hingga akhir musim sebelum kembali ke AC Milan.